Adik-adik sekalian, oleh karena itu kata Imam Asy-Syafi'i, bil ilmi wa tuqa, dengan ilmu dan takwa. Alah, udah tidur kawan kalian 2 orang di situ. Tadi malam begadang tahajud, Masya Allah. Menghatamkan Al-Quran, ya. 32 juz. Juz tomat, juz terong, juz naga. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan ahli surga. Amin. Tinggal nunggu mati aja. Allah wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati kepala sekolah, madrasah, atau kemudian MAN 4 Kota Pekanbaru. Begitu juga yang saya hormati seluruh majelis guru yang alhamdulillah juga hadir pada kesempatan kali ini. Begitu juga yang saya hormati semua siswa dan siswi, anak-anak muda, generasi masa depan bangsa di 10 tahun yang akan datang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, begitu juga anak-anak siswa dan siswi. Pada kesempatan ini Ustaz tidak ingin banyak bercerita panjang lebar. Kita langsung saja ke intinya, bahwa di zaman Nabi, orang yang banyak membantu Nabi bukan hanya sekedar golongan orang-orang tua, bukan orang-orang yang 2 hari lagi mau mati. Tidak. Sahabat Nabi rata-rata lebih banyak anak-anak yang masih muda. Maka pesannya kepada kita semua yang ada di sini, jadilah anak-anak muda yang berkualitas, berpikir cerdas, berhati ikhlas, tidak malas-malas. Baik, Ustaz tadi lupa bertanya, gimana kabar kalian? Kalau dari suara kalian pas kayak 3 hari lagi mau mati. Gimana kabar kalian? Saya mau dengar suara yang perempuan dulu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kalau dengar suaranya kayaknya suara-suara jomblo, ya. Ibu-ibu, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, dari suaranya kayaknya masih banyak yang belum nikah, ya kan? Bapak-bapak, gimana kabarnya, Pak? Majelis guru, sehat, Pak? Kelihatan dari suara hatinya Pak Kepsek, dalam hatinya ngomong, naikkan gaji, naikkan gaji. Baik. Mungkin saya lebih tepat manggil kalian semua dengan panggilan adik. Boleh? Boleh, Pak. Tapi kalian jangan panggil saya Babang, ya. Baik, adik-adik sekalian. Ada seorang ulama besar. Ulama besar ini banyak sekali sudah menulis kitab. Nama ulamanya silakan dicatat dan nanti diingat. Nanti ada pertanyaan, kita kasih hadiah. Oke? Nama ulamanya adalah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ada yang kenal? Enggak kenal? Sama, Ustaz juga enggak kenal. Cuma tahu namanya. Namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau meninggal tahun 911 Hijriah. Ulama yang meninggal tahun 911 Hijriah ini dikatakan oleh orang yang menulis manakibnya, beliau seumur hidupnya sanggup menulis 600 karya kitab. Umur pendek, karya padat, anak muda berkualitas. Di rumah saya punya kitab. Nama kitabnya Al-Ulama'ul Uzzab. Ulama-ulama jomblo dunia yang tidak sempat menikah karena sibuk mencari ilmu. Termasuk di dalamnya yang masuk adalah Al-Imam Mahyuddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damsyiki Asy-Syafi'i.
atau yang kita kenal dengan namanya Imam Nawawi. Ada dua ulama besar yang dikenal dengan Nawawi. Satu berasal dari negeri kita Indonesia, yang satu lagi berasal dari Syria. Kalau dari Syria meninggal tahun 676 Hijriah. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama dari Banten, tapi melanglang buana, kitabnya banyak tersebar di Indonesia ini. Beliau meninggal tahun 1314 Hijriah. Orang-orang yang Ustadz sebutkan tadi adalah mereka yang waktu sekolah, mereka yang masa mudanya menghabiskan waktu hanya untuk belajar, tidak main-main. Apa kaitannya dengan Maulid Nabi? Sebenarnya Maulid Nabi ini gembira tentang kelahiran Nabi. Setelah Nabi lahir, banyak orang-orang yang membantu dakwah Nabi. Berhasilnya dakwah Nabi itu didukung oleh kaum-kaum muda. Makanya dai pertama yang diutus Nabi menuju Yasrib atau kemudian dikenal dengan Madinah, namanya siapa? Lo Maherjen. Siapa namanya? Lo. Inilah mohon maaf kelemahan kita umat Islam. Banyak di antara kita tidak tahu sejarah, lebih tahu sinetron ketimbang sejarah. Siapa yang tahu anaknya Andin dan Al dalam kisah Ikatan Cinta? Hah? Oh, belum lahir ya? Yang udah lahir kemarin siapa namanya? Rena, luar biasa. Ya. Sekarang dalam catatan hati sang istri, si Nana punya suami siapa? Nah, tahu tak kalian satu-satu kan? Yang muda, bagian tim skater, ya. Itulah zaman sekarang ini, Pak. Bukan hanya guru, sebagian murid sibuk main game online saja. HP diginiin tengah malam sampai pagi, itulah yang sekarang merebak di mana-mana. Dulu anak-anak main game tahu waktu. Sekarang di dalam kelas megang HP sambil main game. Guru menjelaskan, dia main game. Cuma bukan anak-anak mat 4. Kalau anak mat 4, Masya Allah, lebih parah dari itu. Sambil sholat main game. Kalau aku malaikat Israel, apa nggak kuceki itu? Maksudnya gini loh. Artinya, orang yang pertama diutus Nabi, namanya Mus'ab bin Umair. Orang yang Masya Allah luar biasa. Masih muda, tapi diutus ke sana. Nabi pernah loh mengutus orang ke Yaman. Namanya Mu'az bin Jabal. Nabi utus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Masih muda, energik. Jadi bahasanya gini loh adik-adik. Dakwah Nabi berhasil karena didukung anak-anak muda. Maka kalau sekarang kita pengen Islam ini berhasil, Islam ini dikenal orang, man 4 dikenal orang, maka anak-anak muda harus punya karya yang positif. Anak-anak muda harus punya ide yang cemerlang. Jadilah anak-anak muda yang memiliki ilmu dan memiliki takwa. Sebab kenapa? Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150, meninggal 204. Apa kata beliau? Hayatul fata wallahi bil ilmi wat taqa. Hidupnya anak-anak muda demi Allah bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan takwa. Iza lam yakuna, kalau anak muda tak ada ilmu, anak muda kosong dari takwa, tidak ada arti hidupnya di atas dunia ini. Mending campakkan ke Sungai Siak. Makanya kalian belajar yang rajin. Nggak ada orang yang berhasil dengan duduk-duduk santai di sekolah. Semuanya butuh belajar. Semuanya harus rajin baca. Kelihatan ada orang tabrakan, bukan malah ditolong, dipoto, trek. Kemarin kalau misalnya almarhumah Vanessa Angel, ya, itu kalau kecelakaan di jalan Rumbai, Pak, sibuk orang moto. Untuk apa? Halo, untuk nolong atau untuk dibuat status? Buat status. Bahkan yang paling tahu pauk,
PA, tahu PA? Gilo, la sakaratul maut emaknya di fotonya. Mudah-mudahan usul khotimah ya kata dia. Enggak, ini mohon maaf. Itulah keadaan kita sekarang. Gara-gara HP, kita kurang belajar ilmu dan kurang takwa tentang Nabi. Nabi itu terkenal dengan fatona. Apa fatona itu? Cerdas, betul kan? Kebayang nggak kalau punya Nabi nggak cerdas? Bahaya. Kita punya Nabi cerdas. Makanya Nabi itu hidupnya enak. Apapun yang ditanyakan orang, Nabi dapat. Apa kemudian kata Allah dalam Al-Quran? Nabi tidak pernah berkata sesuai dengan hawa nafsunya. Nabi berkata apa yang diwahyukan oleh Allah. Nabi orangnya cerdas. Makanya anak-anak muda, mohon maaf, kalau pengen berhasil di masa depan harus cerdas. Jadi sekalian, oleh karena itu kata Imam Asy-Syafi'i, bil ilmi wa tuqa, dengan ilmu dan takwa. Alah, udah tidur kawan kalian 2 orang di situ. Tadi malam begadang tahajud, Masya Allah. Menghatamkan Al-Quran ya. 32 juz. Juz tomat, juz terong, juz naga. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan ahli surga. Amin. Tinggal nunggu mati aja. Ada cerita ulama loh. Ada ulama namanya Nu'man bin Sabit. Siapa namanya? Tahu nggak nama aslinya Nu'man bin Sabit? Nama kerennya tahu nggak? Nama kerennya Imam Abu Hanifah. Lahir tahun 80, meninggal tahun 150. Imam Abu Hanifah, adik-adik sekalian, saking rajinnya belajar, beliau itu kan pedagang. Jadi karena beliau itu berdagang, di dagangannya itu tidak ada waktunya kecuali baca. Di tempat jualan baca. Maksudnya begini, Ustaz pengen cerita, sebenarnya apapun profesi orang tua kalian, apapun pekerjaan kalian dalam bantu orang tua, tidak ada halangan untuk belajar. Dan adik-adik perlu Ustaz ceritain, pernah nggak nengok orang udah tua, mohon maaf bukan untuk merendahkan, jalan bawa gerobak, padahal usianya udah tua, nggak layak rasanya dia bawa gerobak, lalu kemudian ngambil sampah dari satu tempat ke tempat lain. Coba tanya apa yang dia lakukan waktu muda. Adik-adik, pernah nggak nampak orang yang mohon maaf sudah tua, rumahnya masih reot, kehidupannya tidak layak, makan dia sulit, meminta-minta, tidak dihargai orang. Coba tanya apa yang dia lakukan waktu muda. Tanya orang-orang yang mohon maaf, hari ini kita lihat tidak layak kehidupannya, apa yang dia lakukan waktu muda. Perlu Ustaz ingatkan, orang-orang yang menyia-nyiakan waktu mudanya seperti kalian, siap-siaplah menderita di masa tuanya. Nabi sampai hari tuanya tetap dimuliakan oleh sahabat-sahabatnya. Sebab kenapa? Fatona, cerdas. Kalau orang bonga ada nggak dimuliakan? Tahu orang bonga? Kompor dihidupin, didudukin. Nah, itu bonga tuh namanya. Dihidupinnya, kompor didudukinya. Jadi adik-adikku sekalian, belajar. Mumpung masih muda, ngapal Quran. Ya, umur saya sekarang 31 tahun. Masih muda atau tua? Mak, sancip kali kalian ngomong. Kalian bandingin dengan anak TK ya lah. Artinya masih muda. Alhamdulillah. Nah, jadi jelek-jelek gini, Ustaz ini artis gitu loh. Loh, kalian kalau nggak percaya, kalian punya HP, silakan kalian buka. Tulis aja di situ, Suwandi dan Lesti. Nanti nampak saya. Dulu Lesti sebelum nikah kan? Iya. Dulu sebelum nikah. Saya gini Pak Kepsek. Cuman tak kenapa dia milih itu kan? Memang betul lah kata seorang pujangga, bukan titik yang membuat tinta. Halo? Bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta itu yang membuat cantik. By Siti Marcona. Mata orang ini boleh jadi sama, tapi mohon maaf, cara pandang beda-beda. Ada mata kita, kalau nengok Pak
Apa? Pak Olo. Ya. Ada orang kalau nengok beliau senang hatinya. Ada mata ini kalau nengok beliau kayak datang malaikat Israel aja. Duh, mata sama, beda cara pandang. Betul ya? Ibu-ibu yang hadir nih yang belum nikah. Ada yang nengok hitam senang hatinya. Ada yang nengok hitam jijik kali dia, ya kan? Mata kita ini sama adik-adikku, cara pandangnya yang beda. Oleh karena itu, pandanglah mata kalian kepada hal-hal yang baik. Dengarkan telinga kalian kepada hal-hal yang baik. Yakin dan percayalah, kalau ilmu yang kalian cari, kalau takwa yang kalian cari, insya Allah hidup kalian bahagia dunia, bahagia akhirat. Imam Asy-Syafi'i berkata lagi. Apa kata beliau? Ada yang menyebut ini hadis. Cuma dalam kitab yang lain saya baca, ini kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia dunia, maka dengan halo, kayak nggak pernah aja kalian nengok mobil, biar aja lah lewat. Nggak ada mobil kayak gitu lewat di depan rumah kalian. Kalian orang mana sih, kampungan kali ya Allahu Rabbi. Sebenarnya kalau Ustadz sudah pun ceramah nggak ada masalah. Karena bagi saya Ustadz nih cepat, cair, balik dah. Nggak ada masalah. Oke, siapa yang ingin hidup bahagia mesti punya. Dah ingat tadi ceritanya. Kalau pingin masa depan kalian jadi nenek-nenek yang nggak dihargai orang, nggak usah belajar. Adik-adik, lu sekarang ayahmu kaya, tapi belum tentu besok ayahmu jadi orang kaya lagi. Sekarang ayahmu sehat, belum tentu besok ayahmu sehat. Maka belajar kamu baik-baik. Banyak orang-orang zaman sekarang karena ayahnya masih kaya, ayahnya masih punya jabatan, ayahnya masih punya kekuasaan, maka dia sombong, merasa dia anak orang yang paling kaya di sini. Mohon maaf, banyak waktu kita sekolah, anak-anak orang kaya setelah tamat jadi orang miskin. Sebab kenapa? Hidup ini berputar, guys. Ya, hidup ini berputar. Betul Bu ya? Hidup ini berputar. Hari ini kaya, besok bisa miskin. Hari ini miskin, besok bisa jadi kaya. Ya kan? Hari ini cantik, besok bisa jadi gendut. Nih adik-adik, halo. Adik-adik yang merasa cantik, hati-hati. Sekarang kalian waktu sekolah sombong, mentang-mentang cantik. Iya kan? Jumpa dengan kawan-kawan. Siapa kamu? Nggak level dengan aku. Sorry ya lah ya. Sincan bolo-bolo. Kasihan dulu contoh. Ya nggak usah sombong. Allah itu punya kuasa loh. Kalian yang merasa cantik sekarang, tamat, banyak makan. Makan bakso, makan soto, makan pergedel. Akhirnya bengkak badan. Jangan tengok orang lain. Jangan tengok orang lain. Dah. Ini apa yang terjadi? Mohon maaf. Ini adik-adik yang kurus-kurus, atau adik-adik yang mohon maaf Allah berikan rezeki badannya berlebih, nggak usah sedih. Nanti kalau udah tamat sekolah bisa kurus sendiri. Caranya gimana Ustadz? Caranya gampang, lari-lari dari Rumbai ke Mall SKA, insya Allah kurus. Ya, oke lah ya. Oleh karena itu belajar. Insya Allah kalau adik-adik belajar, Allah berikan kemudahan di dalam hidup kita. Amin. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buah durian, buah kedongdong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau masih merasa kurang, undang lain kali. Untuk adik-adik ada pantun khusus untuk kalian. Dengarkan baik-baik. Kuntilanak naik sepeda. Bantulah, kuntilanak naik sepeda. Sepedanya kejebur sumur. Adik-adik nggak usah pandang Ustadz lama-lama. Takutnya malam ini nggak bisa tidur. Baik adik-adik sekalian, itu ada kamera, boleh ditengok. Oke, ceramahnya udah direkam. Tablik akbar di Man 3 Pekanbaru. Berapa?
Ustadz tadi ngomong berapa? Berarti karena Ustadz belum makan. Nah, itu dia ya. Berapa? 4. Nah, terima kasih sudah mengingatkan panitia untuk menyiapkan makan ustadznya ya. Ini di bagian tempat, Pak. Ini mohon maaf ya. Sebagian tempat biasanya kalau ustadz datang udah ada sarapannya. Sebagian tempat. Kalau di sini kan kita nggak tahu, Pak. Ini kan baru perdana. Kalau memang nggak ada, nggak jadi masalah. Cuma kan ku ingat ya kan. Mentahnya, Pak ya. Terima kasih banyak, Pak. Padahal saya nggak terlalu mengharap loh, Pak. Iya serius. Istri saya kasih amplop dibuang, Pak. Kenapa? Istri saya ayang beb di rumah, ya kan? Saya kasih amplop dibuang loh, Dek. Lihat apa? Maksudnya gimana nih? Isinya itu kan urusan saya, ngapa kau yang ribut? Baik, ini yang Ustaz bisa sampaikan. Itu udah direkam, insya Allah dimasukin YouTube. Ustaz punya YouTube resmi, nama YouTube-nya Ustadz Suwandi Aksi. Silakan dicek. Kalau nggak punya paket, sudah minta hotspot kawan ya. Nama YouTube-nya Ustadz Suwandi Aksi. Silakan ada nampak subscribe? Ya oke. Dipencet ya. Ya Bu ya. Jangan gitu kali lah Bu, minta tolong. Makasih Bu ya. Saya doain naik gajinya. Amin. Kalau belum PNS, mudah-mudahan PNS ya. Udah nampak adik-adik? Baik. Insya Allah nanti ceramahnya kita masukin ke dalam. Amin. Inilah yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.